memilih prodi manajemen itu karena saya ingin mengembangkan minat dan bakat dalam berbisnis dan peluang karir yang luas serta beragam. Di jurusan manajemen juga akan mendapatkan keterampilan kepemimpinan serta komunikasi yang baik, memiliki keahlian mengelola sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional sebuah perusahaan. Di manajemen juga dapat mempelajari mendalam tentang strategi berbisnis, serta meningkatkan kemampuan berorganisasi yang baik juga. Universitas Muhammadiyah Riau merupakan salah satu kampus swasta yang bagus di Provinsi Riau dan memiliki beberapa fakultas serta prodi di dalamnya. Salah satunya prodi manajemen. Prodi manajemen ini memiliki fasilitas yang bagus serta mendukung untuk pembelajaran mahasiswa dan dosen-dosen yang sangat kompeten dalam Perkenalkan, mengajar. nama saya Haryati Elianifana Manik dengan NIM 23030422. Satu pengertian teknologi informasi. Williams dan Sayer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah sebuah aspek teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa suara, data, dan video. 2. Perlunya teknologi informasi. Di daerah digital ini sangatlah penting karena membantu kita untuk mengakses informasi dengan mudah, meningkatkan efisiensi, membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Teknologi informasi sangat dibutuhkan karena hampir semua aspek kehidupan manusia berhubungan dengan teknologi informasi ini, dari pekerjaan, pendidikan, komunikasi, dan hiburan. Namun, pentingnya untuk menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan, juga karena tekanan akibat dari persaingan bisnis, dan perlunya waktu yang tanggap dan lebih cepat untuk mempengaruhi globalisasi. Yang ketiga, sistem informasi. Sistem menurut CD pada Jurnal Computex dan Bisnis volume ke-7 2013. Sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Berikutnya, data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Sedangkan informasi adalah sebuah kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat melakukan sebuah keputusan. Berikut tujuan sistem informasi. Sistem informasi memiliki tujuan, di antara lainnya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan sebuah keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen-komponen sistem informasi dan data-data harus merupakan hasil dan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Berikutnya yaitu perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak komputer software. Berikut komponen keras yang memiliki input dan output di dalamnya. Perangkat input atau perangkat memasukkan adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut contohnya seperti keyboard komputer, mouse, mikrofon, dan scanner. Perangkat output adalah komponen yang berfungsi memiliki data yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk bahasa biner dan mengubahnya menjadi tindakan atau bentuk yang dapat dipahami oleh penggunanya. Contohnya seperti monitor, printer, speaker. Perangkat lunak adalah komponen dari komputer yang berbentuk data, program, file digital yang bisa dibaca atau dipasang di dalam komputer. Software juga disebut sebagian sistem yang di dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan sistem tersebut ditonjolkan agar mendapatkan perbedaan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Jenis aplikasi perangkat lunak yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi bahasa program. Selanjutnya, data, pengetahuan, dan penunjang keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan di level manajemen merupakan suatu hasil dari proses mental yang membawa seseorang
yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dalam beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Sebuah proses pengambilan keputusan tertentu menghasilkan suatu keputusan yang final. Tipe-tipe pengambilan keputusan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga membentuk sebuah program penyelesaian. Yang kedua setengah struktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pemahaman yang terperinci. Yang ketiga, tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen juga terbagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen operasional. Yang kedua, sistem penunjang keputusan atau decision support system merupakan sistem yang dapat membantu pada saat mengambil keputusan dalam bisnis atau organisasi. Materi yang terakhir yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Dalam komputasi, data berupa informasi dengan bahasa tertentu yang telah diperoleh secara efisiensi dapat berupa subjek tunggal maupun plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contohnya seperti absen mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Sedangkan informasi adalah hasil dari data yang telah diperoleh sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan informasi lagi. Sedangkan informasi adalah kesimpulan dari data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Data dan informasi adalah dasar pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid